Hai Interisti, Forza Inter. Kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Pemain FC Lugano Reto Ziegler telah memuji performa bek sayap Inter Milan Federico Di Marco setelah pertandingan persahabatan antara kedua tim kemarin. Duel Lugano versus Inter berlangsung di Cornaredo Stadium, Swiss. Nerazzurri tertinggal 2-0 lebih dulu lewat gol Christian Lovric di menit ke-30 dan Mikhail Facchinetti di menit ke-35. Inter baru bisa memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 di menit ke-38 lewat Danilo De Ambrosio dan kemudian mampu menyamakan skor menjadi 2-2 pada menit ke-54 berkat gol dari Martin Adrian Satriano Costa yang sukses merobek gawang Oliver Baumann. Inter akhirnya keluar sebagai pemenang melalui adu penalti dengan skor 4-3. Dalam sebuah wawancara pasca pertandingan, pemain Swiss itu memuji bek kiri Inter Federico Di Marco yang juga telah menarik perhatian dari pelatih Simone Inzaghi dan banyak fans setelah penampilannya melawan FC Lugano. Di Marco layak mendapat kesempatan untuk memperkuat tim utama Inter, pungkasnya. Federico Di Marco menghabiskan 18 bulan terakhir dengan status pinjaman di Hellas Verona. Selama masa peminjamannya itu, ia menjadi jauh lebih matang dan terampil di bawah asuhan Ivan Juric. Dia sebelumnya gencar dikaitkan dengan kepindahan dari klub, tetapi ia sekarang tampaknya akan menjadi bagian dari skuad Simone Inzaghi. Simone Inzaghi secara tegas mengonfirmasi bahwa pemain jebolan Primavera ini akan menjadi bagian tim utama ke depannya. Hal ini disambut baik oleh manajemen Inter, di mana menurut Nicola Sira akan ada pertemuan antara Inter dan perwakilan Federico Di Marco untuk membahas kontrak baru si pemain. Kedua belah pihak akan membahas jangka waktu kontrak dan kenaikan gaji. Untuk saat ini kontraknya berakhir pada Juni 2023 dengan gaji 500.000 euro per musim. Di Marco akan mengalami 2 kali lipat kenaikan gaji. Performa mengesankan striker Martin Satriano saat melawan FC Lugano kemarin membuat manajemen Inter Milan bimbang apakah akan meminjamkannya atau memasukkannya ke dalam skuad utama klub musim depan. Jika sebelumnya Satriano dikabarkan bakal dipinjamkan, kini manajemen klub justru meninjau ulang rencana mereka untuk melepas sang pemain dengan status pinjaman. Seperti yang telah dilaporkan oleh Corriere dello Sport, pemain muda Uruguay itu menunjukkan penampilan yang sangat mengesankan dalam pertandingan persahabatan pramusim pertama Inter melawan FC Lugano. Performanya itu telah membuat banyak orang dan manajemen klub takjub. Martin Satriano sukses mencetak gol penyeimbang Inter di pertandingan yang digelar di Stadio Cornaredo itu dan salah satu tembakannya sempat membentur mister gawang. Dia sangat berbahaya sepanjang pertandingan dan menunjukkan bahwa dia bisa menjadi bagian yang sangat serius di tim utama Inter. Andai ia dipinjamkan setelah menjalani musim yang sukses bersama Inter Primavera musim lalu, Inter akan terus mengawasi perkembangannya karena dia sudah sangat dekat untuk menjadi bagian dari tim utama Nerazzurri. Selain nama Di Marco dan Satriano, penampilan gelandang Prancis Lucien Agoume telah membuat kagum Inzaghi. Sang pemain yang menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di Spezia menunjukkan bahwa dia bisa menjadi wakil Marcelo Brozovic musim depan jika dia terus membuat pelatih terkesan. Inter akan segera memasuki pembicaraan perpanjangan kontrak untuk 3 pemain penting mereka. Nerazzurri akan mencoba mempertahankan setidaknya 90% tim inti dari skuad pemenang Scudetto musim lalu. Seperti yang telah dilaporkan oleh Corriere della Sera, negosiasi paling sulit kemungkinan akan terjadi dengan Marcelo Brozovic karena ia menginginkan kenaikan yang cukup besar pada upahnya saat ini.
Saat ini gelandang Kroasia tersebut mendapatkan 4 juta euro per musim dari Inter dan pemain merasa itu nilai yang cukup kecil dibandingkan beberapa pemain cadangan yang justru memiliki gaji yang lebih tinggi. Yang terpenting saat ini adalah kontraknya habis dalam 1 tahun sehingga Inter perlu menyetujui kesepakatan baru atau menjualnya musim panas ini, atau opsi terakhir mengizinkannya pergi secara gratis musim panas mendatang. Sang agen sebelumnya membocorkan bahwa pemain Kroasia itu meminta kenaikan gaji setidaknya 6 juta euro per musim di kontrak barunya. Lautaro Martinez juga bisa menjadi rumit karena klub belum sepenuhnya berkomitmen untuk tidak menjual pemain Argentina itu musim panas ini. Kontraknya habis pada 2023. Klub juga ingin mengamankan masa depan Nicolo Barella secepatnya. Alex Telles adalah nama panas di jam-jam terakhir untuk perkuat sayap kiri Inter. Klub Nerazzurri sebenarnya juga sedang mencari pengganti yang ideal setelah kehilangan Ashley Young, dan kembalinya pemain Brasil itu ke Appiano akan disambut dengan baik. Tetapi persaingan sangat terbuka seperti yang ditulis Tuttosport yang menyebutkan bahwa Telles yang saat ini bukan pilihan utama Solskjaer memikirkan untuk hengkang dan membuka peluang kembali bermain di Italia. Tapi perlu diingat bahwa hubungan Jose Mourinho dengan Manchester United tidak baik-baik saja. Hal ini bisa menjadi sebuah keuntungan bagi Inter yang mana memiliki kedekatan dengan petinggi setan merah. Selain nama Alex Telles, di dalam buku catatan Piero Ausilio ada nama Van Aanholt yang saat ini tidak memiliki klub dan tak kunjung capai kesepakatan dengan Galatasaray. Dan nama lainnya adalah Layvin Kurzawa, pemain Paris Saint-Germain. Kiper Fenerbahce Altay Bayindir muncul dalam radar transfer Inter Milan untuk bursa transfer musim panas ini, namun tidak mudah memboyongnya ke Giuseppe Meazza. Nerazzurri akan dipaksa untuk menggelontorkan dana yang cukup besar jika mereka ingin mengontrak kiper asal Turki tersebut di musim panas ini. Seperti yang telah dilaporkan oleh media Turki Sabah Spor, bahwa nilai pasar Altay Bayindir saat ini sebenarnya adalah 14 juta euro. Tetapi jelas Inter membutuhkan dana yang lebih besar dari angka itu untuk bisa membujuk pihak Fenerbahce agar mau melepas pemain berusia 23 tahun tersebut. Di Fenerbahce, Bayindir telah bermain 65 kali dan sedang santer dikaitkan dengan kepindahan ke sejumlah klub top Eropa. Selain Inter, ada beberapa tim dari La Liga dan Liga Primer Inggris yang juga tengah dikaitkan dengan Bayindir, sehingga itu berpotensi memicu perang penawaran untuk mendapatkan servisnya.